A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi di channel Cahaya Sholawat ini. Harapan dan doa saya semoga pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan juga yang pada saat ini ada di antara saudara-saudariku yang sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi, baik itu masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah hutang piutang, masalah kuliah, masalah bisnis, perdagangan, dan lain sebagainya, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Sholawat yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan pastinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai penghalang mendapatkan keutamaan sholawat. Sudah bersolawat tetapi hajat doa belum terkabul. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, membaca sholawat Nabi Muhammad menjadi salah satu cara mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dari sholawat Nabi Muhammad bisa mendapatkan berbagai keutamaan untuk menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Namun saudara-saudari yang dimuliakan Allah, sebelum bisa mendapatkan keutamaan sholawat Nabi Muhammad, ada hal penting yang harus dipahami. Salah satu cara dan penyebab sholawat terhalang meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk cara mendapatkan keutamaan membaca sholawat, Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf memberikan langkah-langkahnya. Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf menyebutkan ada minimal yang harus dilakukan ketika membaca sholawat. Hal itu diterapkan supaya bisa mendapatkan keutamaan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya, ia melakukan pelafazan sholawat seperti wirid setiap sholat maghrib sebanyak 100 kali, yaitu caranya dengan melakukan pelafalan sholat seperti wirid setiap sholat maghrib sebanyak 100 kali. Hal itu harus dilakukan secara rutin dan istiqomah untuk bisa mendapatkan manfaat sholawat. Kendati demikian, Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf mengatakan tetap ada orang yang tidak merasakan sholawat walaupun sudah rutin. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi tanda tanya bila terjadi kepada pembaca. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kalau sampai ada orang yang membaca sholawat tapi tidak mendapatkan manfaat, maka perlu dipertanyakan orangnya. Ungkapnya, menurut Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, yang menjadi masalah bukan pada sholawat, namun pribadi yang membaca. Contoh begini, gelas ini bersih,
bagus. Tahu-tahu di dalamnya ada kotoran yang baunya nggak enak dan bentuknya juga jelas Syekh Abdul Qadir. Tahu-tahu kita isi dengan madu yang paling enak, lalu diaduk dengan kotoran itu sambungnya. Kira-kira enak nggak? Pastinya tidak. Itulah ibarat orang yang diterima sholawatnya. Dari peribahasa tersebut, Syekh bin Abdul Qadir Asgab menjelaskan bahwa membaca sholawat ada hal yang harus dibenahi, yaitu masalah hati. Kalau di dalam hatinya greget, hatinya iri, dengki, dan hasud, lalu ia membaca sholawat, maka tidak mudah langsung diterima ucapnya. Karena hati yang membaca sholawat masih kotor, maka menjadi penghalang mendapatkan keutamaan yang berlimpah. Hajatnya belum tentu dikabulkan karena penyakit hati yang masih kotor dan perlu dibersihkan. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah yang menjadi penghalang mendapatkan keutamaan sholawat. Sudah rutin, sudah rajin bersolawat, tetapi hajat dan doa belum terkabul. Maka penyebabnya ada pada hati yang masih kotor. Hati yang di dalamnya ada rasa iri, ada rasa dengki, ada rasa hasud. Ya, di dalam hatinya intinya belum bersih. Maka dalam membaca sholawat hendaknya hati kita betul-betul bersih, betul-betul tulus, betul-betul ikhlas, dan memperbaiki tingkah dan perilaku kita agar bacaan sholawat yang kita amalkan, bacaan sholawat yang kita dawamkan, bacaan sholawat yang kita riadohkan sebagai amalan agar dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hajat serta doa-doa kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.